guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi etika profesi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Karisma Rahmadani dari jurusan akuntansi kelas 6B mahasiswi Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai kasus PT Telkom terjepit di antara akuntan. Slide yang pertama yaitu kronologi kasus PT Telkom Indonesia Tbk terjepit di antara akuntan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menunjuk kantor akuntan publik KAP Dr. Andes Edipianto. Pada audit ini disusun oleh PT Telkom selaku induk perusahaan yang di dalamnya berisi laporan keuangan masing-masing anak perusahaannya. Audit keuangan masing-masing anak perusahaan oleh auditor independen. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya tahun 2022 dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Bahwa audit Telkomsel dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan rekan. Bahwa kaitannya KAP Haryanto Sahari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan Unit States Security and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian, menghalangi KAP Edipianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga auditor kedua tersebut mengalami kesulitan karena banyak hal yang harus dikaji ulang, di mana KAP Edipianto tidak dapat meneruskan hasil audit yang sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari. Hal tersebut menyebabkan KAP Edipianto terhalangi untuk bersaing di bursa. Karena audit Telkomsel mengacu pada standar audit Amerika, maka harus mengikuti aturan SEC. PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Dengan demikian, aturan luar negeri tempat tersebut harus diikuti, yakni salah satunya yang harus dijalani adalah filing 20F, yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. Slide berikutnya yaitu motif pelanggaran PT Telkom Tbk. Permasalahan dari perkara ini adalah terlapor yang mengaudit laporan keuangan PT Telkomsel tahun 2022 tidak bersedia terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edipianto. Ketidaksediaan terlapor karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Edipianto diadakan USSEC serta meminta kesempatan untuk membaca atau mereview seluruh copy form 20F PT Telkom sebelum diajukan ke USSEC. Untuk itu, terlapor menolak hasil auditnya untuk diacu dalam pekerjaan audit KAP Edipianto dalam form 20F PT Telkom. KAP Edipianto tetap mengacu pada hasil audit terlapor dan menyelesaikan audit laporan keuangan konsolidasi PT Telkom. Sementara itu, untuk tetap terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edipianto, terlapor tidak memberi izin laporan auditnya dilampirkan dalam form. Berikutnya, pihak yang terlibat yang pertama yaitu kantor akuntan publik atau KAP Dr. Andes Edipianto. Yang kedua, kantor akuntan publik KAP Haryanto Sahari dan rekan. Yang ketiga, PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom. Slide yang berikutnya yaitu etika yang dilanggar, prinsip yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya terhadap dampak pekerjaan orang lain. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Yang kedua, prinsip integritas moral yang tinggi. Yang ketiga, prinsip keadilan. KAP Haryono dan rekan yang telah merugikan PT Telekomunikasi Indonesia.
Masih sama dengan etika yang dilanggar, egoisme tingkah laku KAP Haryanto Sahari tidak bisa diterima atau dibenarkan karena hanya memaksimalkan moral yang tidak benar dan baik, sehingga menyebabkan akibat dan tidak adanya alternatif solusi yang dapat disumbangkan dan tidak menambah manfaat kepada kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Berikutnya, utilitarianisme, ya, tingkah laku KAP Haryanto Sahari dianggap tidak benar karena tidak bermanfaat kepada kepentingan publik dan mencederai kepercayaan publik. Slide yang berikutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari kasus PT Telkom. Yang pertama, bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan para investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut terpaksa mengalami kerugian seiring dengan anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. Yang kedua, bagi pemerintah, akibat kasus ini negara mengalami kerugian yaitu jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penurunan keinginan investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia, terkhususnya di PT Telkom. Yang ketiga, bagi perusahaan, akibat kasus ini berdampak pada diberhentikan sementaranya perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Exchange. Kemudian harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya. Slide berikutnya yaitu sanksi. Berikut ini merupakan sanksi yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan. Kantor Akuntan Publik KAP Haryanto Sahari dan rekan. KAP Haryanto Sahari dan rekan harus membayar denda sebesar 20 miliar rupiah dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan keputusan tersebut. Dengan denda keterlambatan sebesar 10 juta rupiah per hari untuk setiap hari keterlambatan atas tidak dilaksanakan keputusan tersebut. KAP Edipianto oleh Bapepam, KAP Edipianto diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal dan serta mendapatkan pembukuan sementara atas izin usaha KAP tersebut. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki, tidak melakukan manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan atau menyesatkan publik, agar terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan sesuai dengan hukum negara. Dan yang terakhir yaitu kasus laporan keuangan PT Telkom tahun 2022 yang berujung menjadi persaingan tidak sehat dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang salah karena KAP boleh bersaing namun tidak boleh menjatuhkan salah satu pihak dengan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang auditor. Hal ini dikarenakan Edipianto dari KAP Edipianto merasa dirugikan oleh KAP Haryanto karena dinilai menghambat karir dan kerja Edipianto karena Hadi Sutanso tidak mengizinkan KAP Edipianto untuk menggunakan pendapat KAP Haryanto Sahari dalam hasil auditnya terhadap PT Telkomsel atau anak perusahaan ke dalam laporan audit konsolidasi PT Telkom. Terima kasih, sekian dari saya mengenai kasus di atas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.